Sahabat sejarah, pernahkah kalian bertanya bagaimana gereja Katolik bisa masuk dan bertahan di Indonesia, khususnya di Keuskupan Manado, di tengah konflik, tantangan budaya, hingga perubahan zaman? Nah, mari kita bahas bersama. Sejarah Gereja Katolik di Keuskupan Manado memiliki perjalanan yang panjang dan penuh dinamika, mencerminkan perkembangan kompleks agama Katolik di Indonesia bagian timur. Penyebaran agama Katolik di wilayah ini dimulai pada periode 1563 sampai 1667, ketika misi Katolik mulai menetap di berbagai daerah seperti Minahasa, Siau, Sangihe, dan Talaut. Periode ini menandai awal yang signifikan bagi perkembangan Katolik di wilayah tersebut. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Katolik di Minahasa adalah Imam Yesuit, Pastor Diego de Magalhães SJ. Beliau tiba bersamaan dengan armada Portugis, membawa misi penting dalam sejarah Katolik di wilayah ini, karena melalui upayanya, pembaptisan pertama dilakukan di tanah Minahasa. Ini menandai dimulainya komunitas Katolik yang terorganisir di daerah tersebut. Namun, perkembangan ini mengalami hambatan serius pada periode berikutnya, yaitu pada tahun 1667 sampai 1808. Periode ini dikenal sebagai tahap ketiduran dalam penyebaran agama Katolik di wilayah tersebut. Penyebab utamanya adalah kebijakan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang mulai memberlakukan larangan terhadap penyebaran ajaran agama Katolik. Kebijakan ini bukan hanya menghentikan penyebaran agama Katolik, tetapi juga mengakibatkan pengusiran terhadap semua imam Katolik yang sudah berada di wilayah kekuasaan Belanda. Selama periode ini, VOC hanya mengizinkan agama Protestan aliran Calvin untuk beribadah secara bebas. Bahkan terdapat upaya-upaya pemaksaan terhadap penduduk setempat untuk memeluk agama Protestan. Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi komunitas Katolik yang baru terbentuk, sehingga mengakibatkan stagnasi dan bahkan kemunduran dalam perkembangan gereja Katolik di wilayah tersebut. Titik baru dalam sejarah gereja Katolik di Keuskupan Manado terjadi pada tahun 1808. Pada tahun ini, terjadi perubahan kebijakan yang signifikan di mana para imam Katolik kembali diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia. Lebih dari itu, perayaan keagamaan Katolik secara publik juga mulai didukung. Perubahan ini membuka babak baru bagi perkembangan gereja Katolik di wilayah tersebut. Periode setelah tahun 1808 ditandai dengan upaya-upaya untuk membangun kembali komunitas Katolik yang sempat terhenti perkembangannya. Para misionaris Katolik kembali aktif melakukan penyebaran ajaran, membangun gereja-gereja baru, dan membentuk komunitas-komunitas Katolik di berbagai wilayah Keuskupan Manado. Proses ini tentu tidak mudah, mengingat selama lebih dari 1 abad sebelumnya, perkembangan Katolik mengalami hambatan yang signifikan. Seiring berjalannya waktu, gereja Katolik di Keuskupan Manado terus berkembang dan memperkuat kehadirannya. Pembangunan gereja-gereja, sekolah-sekolah Katolik, dan lembaga-lembaga sosial Katolik menjadi bagian integral dari perkembangan ini. Gereja Katolik tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga berperan dalam pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perkembangan gereja Katolik di Keuskupan Manado juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia. Melalui berbagai periode sejarah, termasuk masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan era kemerdekaan Indonesia, gereja Katolik terus beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat setempat. Saat ini, Keuskupan Manado menjadi salah satu pusat penting bagi kehidupan Katolik di Indonesia bagian timur. Keuskupan ini tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan umat Katolik, tetapi juga menjadi simbol ketahanan,
dan perkembangan gereja Katolik yang telah melewati berbagai tantangan sejarah. Nah, sahabat sejarah, itulah perjalanan sejarah gereja Katolik di Uskupan Manado pada masa penjajahan Belanda. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga menjadi inspirasi untuk melangkah ke masa depan dengan iman yang kokoh. Semoga kita semua terus mewarisi semangat pelayanan dan persatuan serta membawa terang Kristus ke dunia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.